Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Sebelum mengawali pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing agar diberi kelancaran dan ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Baik anak-anak, Bapak absen terlebih dahulu ya. Apa ada yang bisa masuk? Kalau tidak ada, berarti lengkap semua masuk. Baik, pada kesempatan hari ini Bapak akan menerangkan tentang bahasa Indonesia, membahas pelajaran tentang cerita ayat. Coba sebutkan cerita rakyat apa saja yang anak-anak ketahui. Contohnya seperti cerita rakyat. 1. Malin Kundang. 'Terus yang kedua, asal usul Danau Toba. Terus Yajaka Sembuh. Terus apalagi? Dan lain. Baik anak-anak, dengarkan, Bapak mau cerita contoh dongeng atau cerita rakyat tentang cerita bawang putih dan bawang merah dari Sumatera. Sudah? Di sebuah desa hiduplah seorang janda dengan 2 putri yang cantik, bawang merah dan bawang putih. Ayah kandung bawang merah yang juga suami dari ibu bawang merah telah meninggal lama. Jadi bawang putih adalah saudara tiri dari bawang merah. Bawang merah dan bawang putih memiliki karakteristik dan pribadi yang berbeda-beda. Bawang putih rajin, baik hati, jujur dan rendah hati. Sementara itu bawang merah malas, glamor, bangga dan iri. Kepribadian bawang merah yang buruk diperburu karena ibunya memanjakannya. Ibunya selalu memberi semua yang dia inginkan. Sedangkan bawang putih yang melakukan semua pekerjaan di rumah, mencuci, memasak, membersihkan rumah, dan semua pekerjaan dilakukan sendiri. Sementara itu bawang merah dan ibunya hanya menghabiskan waktu untuk diri mereka sendiri, karena ketika mereka membutuhkan sesuatu mereka bisa meminta bawang putih. Dengarkan dulu. Bawang putih tidak pernah mengeluh nasib buruk yang harus dihadapi. Dia selalu melayani ibu tiri dan saudara perempuan
tuannya dengan gembira. Suatu hari bawang putih sedang mencuci baju ibu dan saudara perempuannya di sungai. Bawang putih tidak menyadari ketika sepotong kain milik ibunya hanyut oleh sungai. Betapa sedihnya dia. Berpikir bahwa jika kain itu tidak dapat ditemukan, dia akan disalahkan dan bukan tidak mungkin dia akan dihukum dan diusir dari rumah. Karena takut kain ibunya tidak bisa ditemukan, bawang putih terus mencari dan berjalan sepanjang sungai. Setiap kali dia melihat seseorang di tepi sungai, dia selalu bertanya tentang pakaian ibunya yang hanyut oleh sungai. Tetapi semua orang tidak tahu di mana kain itu. Akhirnya bawang putih datang ke suatu tempat di mana sungai mengalir di sebuah gua. Anehnya ada seorang wanita yang sangat tua di dalam gua. Bawang putih bertanya pada wanita tua itu jika dia tahu keberadaan kain milik ibunya. Wanita itu tahu di mana kain itu, tetapi dia memberi syarat sebelum menyerahkan ke bawang putih. Syaratnya adalah dia harus bekerja membantu wanita tua itu. Bawang putih terbiasa bekerja keras sehingga pekerjaannya menyenangkan wanita tua itu. Wanita tua itu saat itu sore hari dan bawang putih itu sedang mengucapkan selamat tinggal kepada wanita tua itu. Wanita tua itu menyerahkan kain itu padanya. Karena kebaikannya, wanita tua itu menawarkan hadiah labu. Ada dua di antaranya, yaitu lebih besar dari yang lain. Bawang putih diminta untuk memilih hadiah yang diinginkannya. Karena bawang putih tidak serakah, maka dia memilih yang kecil. Setelah itu bawang merah kembali ke rumah. Ibu tirinya dan bawang merah sangat marah karena bawang putih terlambat. Dia pun menceritakan apa yang terjadi. Ibu tirinya masih marah karena bawang putih terlambat dan hanya membawa satu labu kecil. Jadi ibunya membanting labu itu ke tanah. Prak, dan labunya pecah. Tapi anehnya ternyata labu itu berisi perhiasan emas yang indah dan berkilau. Ibu tirinya dan bawang merah sangat terkejut. Mereka akan menjadi sangat kaya dengan perhiasan yang begitu banyak. Tapi mereka serakah. Mereka malah berteriak pada bawang putih dan membentak kenapa bawang putih tidak mengambil labu yang besar. Dalam pikiran bawang merah dan ibunya, jika labu yang lebih besar diambil, mereka pasti mendapat lebih banyak perhiasan. Untuk memenuhi keserakahan mereka, bawang merah mengikuti langkah-langkah yang diceritakan oleh bawang putih. Dia rela mengayunkan kain ibunya, berjalan di sepanjang sungai, bertanya pada orang-orang, dan akhirnya datang ke gua tempat wanita tua itu tinggal. Namun tidak seperti bawang putih, bawang merah menolak perintah wanita tua itu untuk bekerja, dan ia bahkan dengan arogan memerintah wanita tua itu untuk memberi labu yang lebih besar. Wanita tua itu memenuhi perintah bawang merah, memberi labu yang besar untuk bawang merah. Bawang merah dengan senang hati membawa labu yang diberikan wanita tua itu sambil membayangkan berapa banyak perhiasan yang ia dapatkan. Sekembalinya ke rumah, sang ibu menyambut putri kesayangannya. Tidak lama setelah itu labunya dihancurkan ke tanah. Tetapi alih-alih perhiasan, berbagai ular berbisa yang menakutkan keluar dari labu tersebut. Bahkan bawang merah dan bawang putih akhirnya menyadari apa yang telah mereka lakukan selama ini adalah salah dan meminta maaf kepada bawang putih. Sudah, Bapak mau bertanya, sebutkan tokoh-tokoh yang terdapat pada cerita yang Bapak bacakan tadi. Ayo, Fikri, jawab.
nenek tua. Adik bawang merah. Terus yang keempat, ibu dari bawang merah dan bawang putih. Lalu wataknya bawang putih bagaimana? Sabar. Nenek tua. Terus bawang merah. Serakah. Sombong. Angkuh. Terus ibunya sama seperti bawang merah. Serakah, sombong, dan angkuh. Kemudian pesan moral dari dongeng cerita bawang putih dan bawang merah yaitu jadilah anak yang rajin, maka orang lain akan menyukaimu. Selain itu, ingatlah sifat serakah tidak akan membuatmu bahagia, bahkan akan membawa kesusahan di masa yang akan datang. Baik, cukup sekian yang dapat Bapak sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.